Nama saya Alvin Lim. Saya lahir di kota Batam ini. Saya asli putra daerah sini. Perayaan Imlek artinya itu kita menyambut tahun baru. Itu kalender di tahun baru Cina. Harapan kita, negara kita akan makmur dan sejahtera, ya. Semua warga sehat, ya kan. Dan kita bisa pulih dari ekonomi yang telah lesu selama 4 tahun masa COVID-nya. Jadi kita mengharapkan tahun 2025 kita Batam akan lebih membangkit ekonominya dan banyak membawakan investor-investor datang ke tempat kita supaya menghidupkan ekonomi Batam. Masyarakat Batam juga bisa menikmati hasil ini. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita di edisi kali ini. Nah, luar biasa sahabat kita, kami sudah berada di Vihara Dewi Bahari, Batu Batam ya. Nah, terkait dengan Imlek yang sebentar lagi akan dirayakan. Dan seperti biasa sahabat kita, kami akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang memberikan inspirasi dan juga edukasi. Di samping saya sudah bersama dengan Wakil Sekretaris PSMTI. Iya. Ya, bersama dengan Pak Alvin. Benar ya Pak ya? Benar. Selamat siang Pak Alvin. Ya, selamat siang Mas Bedi. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Pak Alvin, nama lengkapnya Pak Alvin apa? Pak Alvin Lim. Alvin Lim ya Pak Ya. ya. Baik. Dan Pak, di sesi pertama podcastnya Tamu Kita, Ya. sahabat kita ingin lebih kenal, lebih dekat sama Pak Alvin. Bisa di awal Pak dijelaskan ini Pak Alvin asli orang mana? Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Alvin Lim. Saya lahir di kota Batam ini. Saya asli putra daerah sini. Asli putra Ya. daerah. Orang tua saya juga begitu, lahir di Batu Besar. Dan kebetulan saya lahir di Sungai Jodo. Waduh, Ya. di Sungai Jodo ya Pak Iya, ya. benar. Tahun berapa kira-kira kemarin Bapak lahirnya? Waduh, ini kayaknya bukan rahasia lagi Bukan ya. rahasia. Oke, saya lahir tahun 1976 di Sungai Jodo. Ya, pada saat itu kita masih tinggal di Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kalau orang-orang di Batam pasti tahu itu Kampung Melayunya. Begitu Mas Betty. Baik. Dan berapa sanak saudara Pak Alvin? Keluarga kami ada 8 bersaudara, 4 cowok dan 4 cewek. Dan Pak Alvin anak ke? Saya anak ke-5 di keluarga. Berarti Iya. ada abang, ada kakak, ada adik juga ya? Iya. Luar biasa nih. Nah, sekarang gimana? Udah keluarga Pak Alvin? Udah berapa anak? Sudah berkeluarga. Saya punya 3 anak yang sudah umur 21, 19, dan 17 tahun. Udah gede semuanya Pak ya? Sudah gede semuanya. Udah tamat semua kuliah atau ini? 2 sedang kuliah, 1 baru SMA kelas 2. Iya, gitu Nah, Pak. Pak Alvin ini apa kesibukannya? Kesibukan saya rata-rata bergerak di sosial lebih banyak sih. Ya. Jadi Tapi pengusaha di balik itu ya Pak ya? iya, pengusaha juga. Luar biasa. Kalau istri, ibu? Ibu juga seorang istri rumah tangga gitu ya, dan juga dia membantu dalam usaha kita juga. Baik, Ya. luar biasa ya. Boleh juga nih Pak diceritakan ke sahabat kita. Bapak pendidikannya mungkin dari SD, SMA, SD, SMP, SMA di mana di Batam? Oh ya, kita dari kecil SD, SMP, SMA itu ada di Batam. Kebetulan saya dulunya kan tidak banyak pilihan. Yang adanya cuma Yosudarso, habis itu ke Kartini. Ya, jadi saya tamatan tahun 96. SMK Kartini, SMKTA. Oh, SMK Kartini ya. Iya. SMP Kartini juga? SMP di Yosudarso. SD, SMP, Yos Sudarso. Iya. SMA, SMK baru SMK Kartini. Ya, SMK-nya di Kartini. Sempat lanjut kuliah atau ke perguruan tinggi? Belum sempat. Belum tahu. Ada rencana tapi apa ya? Ada rencana tapi belum merealisasikan. Merealisasikan, Pak ya. Baik, ini luar biasa ya. Kita udah lebih dalam ini kenal sama Pak Alvin. Baik. Baik Pak Alvin, ini tadi di awal sudah saya infokan bahwa Pak Alvin ini wakil sekretaris
PSMTI Batam Kota. Batam Kota. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan ini PSMTI ini apa panjangannya, Pak? PSMTI ini adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ya. Kota Batam ya, Pak? Kota Batam, benar. Dan PSMTI ini berdiri sejak 28 November 1998. Ya. Kebetulan Artinya udah 27 tahun ya Pak ya di Batam ya? iya, sudah 27 tahun di Batam, ya. Dan di Batam katanya juga yang merupakan cabang pertama ya? Iya, Batam adalah cabang pertama di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Luar biasa ya Pak ya? Iya. Karena mungkin kemarin itu kepengurusan dari provinsi, 3 provinsi belum ada, jadi Batam yang pertama ya Pak? Iya, Batam pertama, setelah itu ada provinsinya. Baik. Begitu. Pak, ingin tahu juga ini kalau kepengurusan dari PSMTI Kota Batam berapa banyak? Kepengurusan PSMTI Kota Batam saat ini yang telah kita pilih ada 88 orang. Ya. Kenapa ini masuk dalam artian dipilih atau kan kita tahu banyak mungkin ya Pak ya? Iya. Warga Tionghoa, tapi yang ini gimana? Syaratnya apa bisa masuk ke PSMTI Pak? Karena awalnya kalau kita mau masuk dalam pengurusan, setiap orang harus ada di dalam keanggotaan dulu. Oke. Ya, dalam keanggotaan dia memahir dan mengetahui organisasi kita, ya. Jadi apa yang kita jalankan dan mulai belajar, baru kita seleksi untuk masuk ke dalam pengurusan untuk membantu. Oke. Ya, begitu. Artinya tidak mudah ya Pak ya? Walaupun banyak sebenarnya masyarakat Tionghoa di Batam ya tadi selektif juga ya Pak ya dipilih Pak ya? Sebenarnya PSMTI. bukan susah juga ya. Kita juga pingin yang lebih banyak orang aktif dalam PSMTI Kota Batam juga. Karena kegiatan-kegiatan kita kebanyakan di bidang sosial. Ya, kita melakukan donor darah tiap tahun. Kita membagi sembako untuk setiap acara-acara tertentu seperti Imlek, seperti Lebaran, seperti Natalan. Ya, juga kita membantu untuk kalangan-kalangan yang membutuhkan. Ya. Dan tadi orang-orang tadi ya Pak yang mempunyai jiwa sosial ini yang masuk ke dalam kepengurusan ya Pak ya? Benar, benar sekali. Ya. Jadi kita butuh lebih banyak yang berjiwa sosial. Mari bergabung ke dalam PSMTI Kota Batam. Baik, nah Pak ini kita tahu kita juga udah di Vihara Dewi Bahari Batu Batam ya Pak ya. Ini udah ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa sebentar lagi akan perayaan Imlek ya Pak ya. Iya, benar. Ini gimana Pak persiapan dari PSMTI Kota Batam Pak? Nah, untuk PSMTI Kota Batam tahun ini kita untuk persiapan Imlek kita diawali dengan kita memberikan sumbangan sembako ya ke masyarakat Tionghoa yang akan merayakan Imlek lewat organisasi-organisasi yang ada di Batam sebanyak 25 organisasi yang kita kerjasama dengan PSMTI. Kita membagikan sembako secara bersamaan dengan organisasinya. 25 organisasi Tionghoa. Iya. Oke. 25 organisasi ini termasuk organisasi marga, organisasi suku, organisasi umum ya yang ada di Kota Batam dan organisasi daerah yang ada di Batam. Oke. Ya, Ini kapan tadi pembagian sembakonya Pak? Udah mulai? Apa Sudah selesai. Oh sudah selesai Pak ya. Oh ini salah satu rangkaian dari perayaan Imlek. Iya, ini harus selesai sebelum Imlek. Kalau setelah Imlek ini sudah lewat ada berarti. lagi ya, Pak ya? Iya. Karena ini kan memberikan sembako supaya mereka bisa merayakan Imleknya gitu. Iya. Selain itu Pak apa lagi? Dan kita juga ada kegiatan donor darah ini setiap bulan Mei ya kita ada lakukan ya. Jadi kita ada bekerja sama dengan PMI, donor PMI bersama organisasi lainnya yang ikut dalam rangkaian donor darah ini. Baik. Ya. Nah Pak kalau untuk Imleknya sendiri nanti tanggal 29 ya Pak ya? Iya, Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 29 Januari 2025. Itu hari pertama. Gimana Ya. nih persiapan Pak? Salah satunya di Vihara Dewi Bahari, gimana? Ya, persiapan kita ini adalah persiapan untuk seluruh umat yang ada di Batam, khusus kalangan Tionghoa ya, yang beragama Konghucu. Ya, mereka setiap tahun itu pada awal untuk memasuki tahun baru Cina, tahun baru kalender kita. Ya, biasanya malamnya mereka sudah datang sebelum jam 12 untuk sembahyang penyambutan tahun baru. Ya, nanti pada tanggal 28 malam ini
Di sini akan semua dinyalakan, termasuk dupanya, termasuk lilinnya, termasuk lampionnya. Ini semua adalah pemberkatan dari seluruh warga Tionghoa. Tanggal 28 mulainya ya Pak ya? Tanggal 28 malam mulainya. Sudah mulai ramai nanti sih. Sudah mulai ramai. Dari jam 10, jam 11 dan puncaknya itu jam di 12 malam tepat. Pak, ini dipelihara sini aja atau ada beberapa kalau di Batam Pak? Kalau di Batam saya rasa banyak ya. ya. Kebetulan kita adalah salah satu vihara terbesar yang ada di Batam ini. Jadi seperti di Kelenteng Topekong dekat Windsor juga ada. Ya, termasuk kelenteng-kelenteng lainnya yang ada di setiap tempat itu semua sama merayakannya begitu. Sama merayakannya Pak. Ya. Baik, ini Bapak selaku Ketua Panitia juga ya Pak ya? Iya. Untuk perayaan Imlek 2025 di Kota Batam. Iya. Ya, jadi nanti Pak dipusatkannya di mana Pak untuk perayaan Imlek untuk 2025 ini? Untuk perayaan Imlek ya PSMTI ini PSMTI. kita setiap tahunnya kita dipusatkan tuh di tempat Nagoya, area Sarija Hotel dekat Martabak Haris itu. Iya. Ya. Sama 2025 juga di sana juga nanti. Iya, 2025 ini kita juga di sana. Ya, sekarang sudah dalam persiapan. Baik. Ya. Dan puncaknya tanggal? Puncaknya di besok malam, Besok 29. 28. 28. Acara kita mulai jam 10. Ya, dan kita didukung oleh pemerintah Kota Batam, ya, dan Dinas Pariwisata. Begitu juga kita didukung sama artis-artis lokal yang ada di Batam ini untuk memeriahkan acaranya gitu. Ya. Jadi kita mau jadikan setiap tahun acara perayaan besar untuk penyambutan Tahun Baru Cina ini ya bisa dijadikan sebagai Wisata ya Pak ya? Iya, atraksi wisata yang menarik kemeriahan untuk kalangan wisata dari luar negeri. Ya, mereka bisa lihat bagaimana kita umat Tionghoa yang ada di Kota Batam merayakan perayaan Imleknya gitu. Ada undang-undangan juga Pak yang dari luar nanti yang datang? Undangan dari luar sebenarnya tidak ada. Kita kali ini adalah khusus Kota Batam. Jadi kita ngundang itu seluruh warga Tionghoa yang ada di Batam dan seluruh masyarakat Kota Batam yang ikut menyaksikan. Karena kita didukung oleh pemerintah Kota Batam ya. Oleh Dinas Pariwisata juga akan menampilkan tarian-tariannya, ya kan, tarian-tarian nasional dan Nusantara. Begitu, Pak. Pak Alvin, ini sebenarnya kalau makna perayaan Imlek ini dari marga Tionghoa apa sebenarnya Pak? Untuk perayaan Imlek ya, saya rasa semua orang bisa tahu. Kita sama semuanya. Perayaan Imlek artinya itu kita menyambut tahun baru. Itu kalender di tahun baru Cina. Ya, karena sekarang kita ini adalah kalender kayaknya sebagai kalender Masehi atau gimana ya. Jadi kan kalau kita Chinese, kita ada kalender Tionghoanya sendiri. Ya. Jadi ini adalah penyambutan hari tahun baru. Ya, jadi setiap warga Tionghoa bisa merayakan dengan meriah. Baik, dan di tahun barunya kalau di Tionghoa tanggal berapa Pak mulainya? Tahun baru tahun ini mulainya di tanggal 29. Tanggal 29 itu tanggal satunya berarti Pak, tanggal 1 orang. Tanggal satunya Tionghoanya. Iya. Pak, harapannya apa untuk Imlek 2025 dari teman-teman PSMTI? Harapan kita negara kita akan makmur dan sejahtera ya. Semua warga sehat ya kan. Dan kita bisa pulih dari ekonomi yang telah lesu selama 4 tahun masa Covid-nya. Jadi kita mengharapkan tahun 2025 kita Batam akan lebih membangkit ekonominya dan banyak membawakan investor-investor datang ke tempat kita supaya menghidupkan ekonomi Batam, masyarakat Batam juga bisa menikmati hasil ini. Dan tentunya dari PSMTI tetap berkolaborasi dengan pemerintah dan juga masyarakat setempat seperti itu ya Pak ya. Ya begitu. Pak, biasanya kalau ini ada tahun-tahun apa Pak kayak siu-siu gitu Pak, enggak ya kalau ini? Ya. Tahun 2025 ini apa ininya? Tahun 2025 ini adalah sio ular. Sio ular. Ya. Apa Pak ini maknanya apa artinya? Sio ular ya karena dia pergantian setiap sio ini kan satu elemen itu 12 sionya yang dimulai dari tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga,
ular, kuda, kambing, monyet, anjing, ayam, anjing, dan babi. Jadi dia setiap elemen itu ada emas, ada kayu, ada api, ada air, dan ada tanah. Dan kebetulan tahun ini adalah elemen kayu. Kayu. Iya. Apa bagus artinya baik atau gimana Pak? Tahun ini bagus. Bagus ya, Pak ya. ya. Kan karena ada panas. Karena atau apa. ular sering kan melilit di batang Oh. kayunya. Jadi bagus sih Pak ya kalau Jadi sering bercanda, nemuin. Pak. Amin. Tadi harapannya kita ya Pak ya, Iya. berarti sama dengan CEO-nya ular. Tadi harapannya kita yang baik-baik di tahun Iya. 2025 ini. Tahun Pak, ya. ini baik-baik semuanya. Ya. Baik. Pak Alvin, kita masuk di sesi ketiga ya Pak ya. Ada Baik. beberapa artikel yang akan saya bacakan. Ini sudah disiapkan sama teman-teman dari tim tamu kita. Ya. Di artikel yang pertama Pak, saya bacakan soft opening Vihara Dewi Bahari, tempat ibadah Mazu terbesar dan termegah di Batam. Ini apa Mazu maksudnya Pak? Maju, sebenarnya bukan maju ya. Dia Maju, adalah ya. maco. Mas, oh itu bacanya Pak ya? Ya, Dewi Bahari. Ha-ha. Ya, Dewi Bahari kalau kita sebut dalam Teochew itu maco. Oh. Jadi dianggap sebagai macu. Maju. Macu itu bahasa Mandarinnya. Oh, oke. Ya, begitu. Terbesar dan termegah di Batam Pak ya? Iya. Baik. Pak, ini kapasitasnya berapa orang? Kapas ini bisa ribuan orang. Ribuan jamaah bisa ke Iya, sini ya Pak ya? bisa. Baik. Dan tadi ya memang pas ya, terbesar dan juga termegah di Batam ya Pak. Iya. Ini kapan Pak kemarin hadirnya ini berdirinya? Kita berdirinya mulai peresmian itu tahun 2023. 2023. Iya. Baik. Iya. Dan tentunya membutuhkan waktu yang beberapa lama juga kemarin untuk pembangunan ini ya Pak. Iya, ya? pembangunan ini membutuhkan waktu sangat lama. Iya. Dan sudah sampai sekarang sudah beroperasional ya Pak ya? Sudah bisa Sudah ditempati. beroperasional. Ya. Baik, di sesi kedua, di artikel yang kedua maksud kami Pak Alvin, saya bacakan ini sinergi bersama Pemko Batam, PSMTI bantu 250.000 masker kain ini pas waktu Covid kemarin. Iya. Nah Pak, selain dari ini bakti sosial ini artinya memang sudah banyak Pak ya kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan Pak ya? Sudah banyak. Sebenarnya bukan hanya pada masa Covid saja. Ya. Kita pada masa-masa agenda kita tiap tahun itu kita ada pembagian sembako dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya dalam membantu masyarakat, kadang untuk yang dalam bencana, ya kan, juga kita akan membantu ya. Jadi di situ kita terus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait begitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Batam. Dan yang kita bantu bukan masyarakat Tionghoa aja Pak ya, tapi Bukan, menyeluruh ya, ya, Pak, ya? umum, Umum ya, seluruh masyarakat Kota Batam. Luar biasa, Iya. PSMTI ya Pak ya. Ya. Satu lagi Pak, jelang perayaan Imlek 2025 di Batam, beberapa vihara sudah mulai berhias ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, mungkin kesiapan dari secara keseluruhan vihara tadi yang sudah Bapak sebutkan, sampai dengan Hamin berapa ini Pak kalau mau Imlek? Hamin 2. 2 ya, gimana Pak? Ya, secara keseluruhan saya lihat dari persiapan semua kelenteng-kelenteng dan vihara-vihara, termasuk rumah-rumah masyarakat Tionghoa semuanya, itu sudah mendekati persiapan semuanya. Sudah hampir siap rampung lah semuanya. Apa rumah-rumah ada ini, ada apa Pak namanya istilahnya itu? Ini lampion. Oh lampion, udah mulai dihiasi lampion. Ya, gitu dihiasi Pak, lampion melambangkan kebahagiaan, kemakmuran. Oh. Ya. Dan di sini adalah pemberkatan dari masing-masing para donatur yang mendoakan. Di sini kita bisa membawakan doa. Begitu. Baik. Ya. Ini sudah saya bacakan semua, ini 3 artikel Pak ya. Mm-mm. Pak, mungkin di sesi terakhir kita Pak, Bapak bisa ke kamera yang satunya, Ya. berikan kata-kata motivasi mungkin terkait dengan keberagaman, kebersamaan, khususnya untuk sosial Pak ya, untuk umum Pak ya, bukan hanya dari masyarakat Tionghoa. Ya. Silakan Pak, ke kamera sana Pak. Kami dari PSMTI Kota Batam mengajak seluruh masyarakat Kota Batam ikut dalam berpartisipasi membantu masyarakat dan membangun negara, menjaga keharmonisan dan sejahtera Kota Batam. Baik, karena kita Indonesia keberagaman ya, ini salah satu Ya. bentuknya ya Pak ya. Begitu. Luar biasa. Ya. Pak Alvin, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih, Mas Artinya Dedi. Kita sudah lebih dekat, lebih dalam dan tentunya sudah mengetahui gimana kepersiapan dari PSMTI untuk Imlek 2025. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Alvin. Terima kasih. Sahabat kita, demikian tadi perbincangan kami dengan
narasumber Bapak Alvin, ini Wakil Sekretaris dari PSMTI Kota Batam. Dan tentunya terus saksikan konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi, mengedukasi, dan tentunya tokoh-tokoh yang ada di Kota Batam. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Tamu kita.